Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 12 orang yang didoakan oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlintas dan paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Berikut 12 orang yang didoakan malaikat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, orang-orang yang berada di syaf barisan depan dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada syaf-syaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang keempat, orang yang menyambung syaf sholat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam syaf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung syaf-syafnya. Hadis riwayat Imam Muhammad. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim walhamdulillahi, maka ucapkanlah pada kalian amin, karena barang siapa yang mengucapkan itu berteman dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya di masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-8, yang ke-6, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ke-9, orang-orang yang berinfak.
Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya kedua berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Dan lain berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat berdoa kepada orang-orang yang makan sahur. Insya Allah termasuk di sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Hibban. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat pada di waktu siang, kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-12, seorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan orang alim atas seorang ahli ibadah. Bagikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Humaymah Al-Wahli. Semoga kita menjadi salah satu orang yang selalu didoakan malaikat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.